Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ulun Aulia Regina Putri dari Program Studi Perbankan Syariah ingin menjelaskan materi tentang analisis implementasi kebijakan moneter di Indonesia dan dampak terhadap perekonomian. Baik, pada slide yang kedua ini menjelaskan pengertian inflasi dan instrumen kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia menggunakan yang pertama BI rate, suku bunga acuan, yang kedua operasi pasar terbuka, yang ketiga adalah giro wajib minimum atau GWM. Ketika BI rate dinaikkan, jumlah uang beredar berkurang sehingga permintaan masyarakat menurun dan harga menjadi lebih stabil. Stabilitas nilai tukar rupiah juga penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selanjutnya, di slide ketiga ini menerapkan grafik inflasi dan BI rate selama Januari sampai Juli 2024. Dijelaskan bahwa yang pertama, BI rate tetap stabil di angka 6,50%. Yang kedua, inflasi tertinggi terjadi pada Maret 2024 sebesar 3,05%. Yang ketiga, inflasi terendah terjadi pada Juli 2024 sebesar 2,13%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Bank Indonesia cukup efektif dalam menjaga kestabilan inflasi dan perekonomian nasional. Yang selanjutnya, keempat ini menjelaskan dampak inflasi terhadap masyarakat. Inflasi menyebabkan harga kebutuhan meningkat sehingga daya beli masyarakat menurun. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling terdampak. Akibat inflasi, yang pertama konsumsi masyarakat menurun, kemiskinan meningkat, pengangguran dapat bertambah, pembelian barang sekunder dan tersier berkurang. Karena itu, pengendalian inflasi sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, di slide ini membahas hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Dampak pada konsumsi, menurunnya BI rate membuat kredit lebih mudah sehingga konsumsi meningkat. Tetapi sebaliknya, jika kenaikan BI rate menyebabkan biaya peminjaman naik sehingga konsumsi menurun. Dampak pada investasi. Investasi tinggi menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, BI rate tinggi meningkatkan biaya modal usaha. Yang ketiga, nilai tukar rupiah yang stabil meningkatkan kepercayaan investasi asing. Slide ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Selanjutnya di slide ini menampilkan hubungan antara nilai tukar rupiah dan inflasi. Nilai tukar rupiah berada pada kisaran 15.555 sampai 15.728.000 per US dollar. Penjelasannya, jika rupiah melemah, harga barang impor naik. Kenaikan harga impor dapat memicu inflasi. Nilai tukar yang stabil membantu menjaga harga barang tetap terkendali. Dengan demikian, stabilitas nilai tukar sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investasi atau investor. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan peran sektor perbankan dan UMKM dalam perekonomian. Perbankan berfungsi yang pertama menghimpun dana masyarakat, yang kedua menyalurkan kredit, yang ketiga menjaga stabilitas sistem keuangan. Sedangkan UMKM berperan sebagai penyerapan tenaga kerja, penegakan ekonomi nasional. Penurunan suku bunga memudahkan UMKM memperoleh modal usaha sehingga usaha dapat berkembang lebih baik. Selanjutnya, slide ini membahas penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. QRIS membantu UMKM menerima pembayaran digital dengan mudah dan biaya yang sangat rendah. Manfaat digital keuangan. Yang pertama, transaksi menjadi lebih cepat dan praktis. Yang kedua, mempermudah masyarakat berbelanja. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Digitalisasi juga membantu perkembangan perekonomian modern di Indonesia. Selanjutnya adalah data inflasi 2024. Pada slide ini menjelaskan data inflasi bulanan sepanjang Januari sampai Juli 2024.
Inflasi mencapai puncak pada Maret 2024 sebesar 3,05%. Setelah itu inflasi menurun secara bertahap. Yang selanjutnya, Juli 2024 menjadi titik inflasi terendah, yaitu 2,13%. Penurunan inflasi ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter Bank Indonesia cukup berhasil dalam menjaga kestabilan harga. Selanjutnya, stabilitas BI Rate 2024. Pada slide ini menjelaskan bahwa BI Rate dipertahankan di angka 6,50% sejak Januari hingga Juli 2024. Tujuannya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan ekonomi makro. Konsistensi BI Rate menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga kondisi perekonomian tetap aman dan stabil. Selanjutnya, nilai tukar rupiah terhadap USD. Slide ini menunjukkan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama Januari sampai Juli 2024. Nilai tukar terendah sekitar 15,55 sampai nilai tukar tertinggi sekitar 15,728. Perubahan nilai tukar yang tidak terlalu besar menunjukkan bahwa rupiah berada dalam kondisi cukup stabil. Stabilitas ini penting untuk perdagangan, investasi, dan internasional. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi 2024. Pada slide ini membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 yang berada di angka sekitar 5,11%. Hal ini menunjukkan yang pertama, perekonomian Indonesia masih tumbuh dengan baik. Stabilitas BI Rate dan nilai tukar mendukung investasi. Yang ketiga, kebijakan moneter membantu menjaga pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan. Slide ini memperlihatkan hubungan antar kebijakan moneter dan kestabilan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, kesimpulan peran kebijakan moneter. Slide ini menjelaskan kesimpulan utama bahwa kebijakan moneter sangat penting dalam menjaga kestabilitasan perekonomian nasional. Beberapa hasil yang dicapai, yang pertama, inflasi terkendali dalam target 2-3%. Yang kedua, daya beli masyarakat lebih terjaga. Selanjutnya, jumlah uang beredar dapat dikontrol. Yang selanjutnya, yang keempat, stabilitas perekonomian tetap terpelihara. Kebijakan moneter membantu menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Selanjutnya, dampak BI Rate dan nilai tukar. Pada slide ini menerapkan bahwa BI Rate yang stabil memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Nilai tukar rupiah yang stabil meningkatkan kepercayaan investor asing. Dampaknya, investasi lebih terancam, konsumsi masyarakat lebih stabil, UMKM dan sektor perbankan lebih berkembang. Stabilitas perekonomian membuat kegiatan usaha berjalan lebih baik. Selanjutnya pada slide ini berisi rekomendasi strategis agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Diperlukan kerjasama antar pemerintah, Bank Indonesia, sektor swasta, perbankan, UMKM, dan masyarakat. Kerjasama tersebut penting agar kebijakan moneter dapat berjalan efektif dan mendukung kesejahteraan bersama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari PPT saya kali ini. Salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.